Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 39, Divisi Medan Perang. Setengah jam kemudian, Lu Ye bangkit dan menuju ke arah kota Qing Yunfang. Di belakangnya, Yi melayang di udara, mengiriminya ucapan selamat tinggal yang hangat. Bagi Yi dan Dahu, Lu Ye adalah tamu tak diundang yang masuk ke wilayah mereka. Terlalu banyak hewan yang dibunuh akhir-akhir ini, yang mempengaruhi stabilitas daerah tersebut sebelumnya. Jika Lu Ye terus tinggal, mungkin tidak lama lagi semua makanan di daerah ini akan musnah, dan mereka harus mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Namun, ada terlalu banyak monster di pegunungan ini, dan mereka akan gegabah membobol wilayah lain berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Jadi setelah menyadari bahwa mengirim Lu Ye pergi adalah hal yang baik, Yi bekerja sama dengan patuh, jika tidak, dia tidak akan begitu patuh. Tentu saja, Lu Ye juga memperingatkan mereka sebelum pergi bahwa jika mereka gagal menemukan kota Qing Yunfang, atau jika mereka memberikan informasi yang salah, dia akan kembali. Sebagai tanggapan, Yi menepuk dada ratanya dan meyakinkan bahwa semua yang dia katakan sebelumnya sama sekali tidak salah. Sepanjang jalan, Lu Ye mengingat semua informasi yang diungkapkan Yi. Tidak hanya informasi tentang kota Qing Yunfang, Lu Ye kemudian banyak bertanya padanya tentang medan perang Lingqi. Setelah akhirnya bertemu dengan seorang pria di sini yang bisa berkomunikasi dan memanipulasi, dia tentu ingin memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Yi juga mengetahui segalanya dan membicarakan segalanya. Meskipun slip giok yang diberikan kepadanya oleh kepala sekolah mencatat beberapa informasi tentang medan perang Lingqi, situasinya terlalu mendesak pada saat itu, dan kepala sekolah tidak tahu di mana Lu Ye akan muncul setelah memasuki medan perang, jadi informasi yang tertinggal tidak ada. Tidak rinci. Sebaliknya, informasi yang diperoleh dari Yi lebih sesuai dengan situasi Lu Ye saat ini. Menurut Yi, seluruh medan pertempuran Lingqi merupakan wilayah melingkar yang sangat luas, cukup untuk mencakup seluruh negara bagian. Jika dibagi lagi, dapat dibagi menjadi 3 wilayah besar. Lingkaran terluar, lingkaran dalam di tengah, dan lingkaran inti terdalam. Semakin dalam Anda masuk ke dalam, semakin tinggi intensitas energi spiritual langit dan bumi, dan di beberapa area khusus, terdapat beberapa hasil magis, seperti urat mineral langka dan buah spiritual langka, yang akan diperjuangkan oleh para biksu dengan sekuat tenaga. Setiap sekte besar di Kyushu memiliki stasiunnya sendiri di medan perang Lingqi. Semakin tinggi level sekte tersebut, semakin dekat stasiun tersebut ke dalam. Misalnya sekte kelas 1, 2, dan 3 di berbagai negara bagian dan benua terletak di lingkaran inti. Tempat tinggal sekte kelas 4 hingga 6 umumnya tersebar di area lingkaran dalam, mereka hanya dapat menempati lingkaran dalam. Tentu saja, lingkaran terluar memiliki jumlah kekuatan sekte terbesar di tingkat ini, sehingga lingkaran luar adalah area yang paling luas. Kabar baiknya adalah Lu Ye saat ini berada di lingkaran luar, dan baik intensitas energi spiritual maupun keluaran sumber dayanya tidak lebih baik dari 2 area lainnya, jadi kecil kemungkinannya dia akan menghadapi alam Lingqi yang sangat kuat. Tapi kabar buruknya adalah dia tidak mengetahui lokasi spesifik dari stasiun Sekte Darah Giok. Sekte Darah Giok adalah sekte kelas 9, dan stasiunnya secara alami berada di lingkaran luar berada terlalu jauh dari stasiun Sekte Darah Giok. Tetapi jika dia kurang beruntung, dia tidak akan jauh. Karena dia dan Sekte Darah Biru tersebar di poros tengah lingkaran medan perang Lingqi, jika dia mengikuti tanda perang, dia pasti akan melewati seluruh medan perang Lingqi dan menerobos ke dalam lingkaran dalam dan lingkaran inti. Dengan budidaya Lingqi tingkat pertama, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri di lingkaran luar, tetapi jika dia menerobos ke dalam lingkaran dalam atau lingkaran dalam, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Alam Lingqi pasti sekuat awan. Cara terbaik saat ini adalah mengambil rute busur dan mengikuti lingkaran luar, untuk menghindari musuh yang terlalu kuat. Di benua Jiushu, 2 kubu aliansi Haotian dan punggung bukit 10.000 setan terus-menerus berperang, dan masing-masing sekte naik dan turun. Dapat dikatakan bahwa para biksu di Jiushu tumbuh dalam api perang dan pertempuran murid dari setiap sekte besar, apapun statusnya, tidak peduli di kamp mana Anda berada, selama Anda mencapai alam Lingqi, Anda akan dilemparkan ke medan perang Lingqi untuk pelatihan. Namun, kesenjangan kekuatan antara Lingqi tingkat pertama dan ke-9 terlalu besar. Bahkan para murid sekte tingkat pertama tidak memiliki banyak keuntungan ketika tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, sehingga lingkaran inti dan lingkaran dalam tidak memiliki banyak keuntungan. Cocok untuk mereka yang tingkat kultivasinya tidak tinggi. Para biksu mengasah diri. Hal ini memunculkan sebuah tradisi. Semua sekte akan mengirimkan muridnya dengan tingkat kultivasi rendah ke lingkaran luar, sehingga mereka bisa mengasah diri di sini dan mengarungi ombak. Adapun cara mengirimkannya tentu saja menggunakan pilar Tianji. Pilar Tianji memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah penentuan posisi dan teleportasi.
Setelah membayar harga tertentu, sekte besar dan menengah di lingkaran inti dan lingkaran dalam dapat menggunakan pilar Tianji untuk mengirim murid mereka dengan tingkat kultivasi rendah ke sekte kecil yang berteman baik dengan mereka, sehingga mereka dapat berlatih di lingkaran luar. Sebagai imbalannya, sekte besar dan menengah ini akan melindungi keselamatan sekte kecil ini pada waktu yang tepat, seperti ketika stasiun sekte tersebut diserang. Oleh karena itu, hubungan antar sekte di seluruh benua Jiushu sangat erat. Sebuah sekte besar seringkali menaungi puluhan atau bahkan lebih sekte kecil, dan sekte kecil juga akan memiliki hubungan baik dengan beberapa sekte besar. Setelah mencerna informasi ini, Lu Ye memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya saat ini. Harus dikatakan bahwa dia memang cukup beruntung. Dia dikirim ke medan perang Lingqi oleh tuannya dan muncul di lingkaran luar. Adapun kota Qin Yunfang. Faktanya, ada lebih dari satu tempat. Seluruh gunung Qin Yun sangat besar, dan ada beberapa tempat di kaki gunung, semuanya disebut kota Qin Yunfang. Para biksu dari seluruh Kyushu berkumpul di pasar, kerumunan campuran, tidak hanya dari aliansi Haotian, tetapi juga dari punggung bukit 10.000 setan. Pasar tanpa pemilik merupakan tempat berkumpulnya para biksu secara spontan, sekaligus tempat berdagang dan beristirahat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, kota Fang relatif aman, karena serangan yang tergesa-gesa di sini dapat dengan mudah menyebabkan perkelahian besar antara kedua biksu tersebut. Ada beberapa preseden seperti itu, karena keluhan satu atau dua orang memicu ratusan bahkan ribuan orang kekacauan perang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sejak itu, siapapun yang berani mengambil tindakan di kota akan dikepung dan dibunuh oleh biksu di dekatnya dalam sekejap. Hal ini dapat dianggap sebagai aturan tidak tertulis, dan biksu yang memasuki pasar pada dasarnya akan mematuhinya. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan untuk diam-diam berurusan dengan orang lain tanpa ada yang menyadarinya, Anda bisa menjadi tidak bermoral. Tetapi para beku di lingkaran luar tidak terlalu mahir, jadi siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik bagi Lu Ye. Di level pertama Lingqi, dia hanya memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Lingqi. Tidak ada yang bisa menerimanya keuntungan dari dia. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Yi, Lu Ye pertama-tama menyeberangi sungai kecil dan kemudian melewati hutan bebatuan hingga mencapai kaki gunung, sebuah area seluas beberapa mil dan dihiasi berbagai bangunan muncul di tengah-tengah pandangannya. Kota Qin Yunfang telah tiba.